Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di sifat, ya, sifat dari alkohol dan eter. Baik, sifat fisika, ya. Pertama kita membahas mengenai sifat fisika alkohol dan eter. Mungkin sifat fisika dari alkana, alkena, alkuna juga sudah dipelajari sebelumnya dengan Ibu Nuraini Harmasuti, ya. Oke, kalau ether ya memiliki sifat yang hampir mirip dengan alkana yang atau hidrokarbon ya, atau hidrokarbon yang memiliki berat molekul yang sama. Ingat, titik didih itu sangat dipengaruhi oleh molekul weight atau berat molekul atau MR ya. Oke. Ether memiliki titik didih yang sebanding dengan hidrokarbon dengan berat molekul yang sama. Tuh, catat. Ini ya. Kemudian titik didih di etil ether itu tadi CH3, CH2O, CH2, CH3. Nah, seperti ini. Berat molekulnya 74. Ada sekitar 34,6 derajat Celcius ini pada 1 atmosfer ya. Dan pentana itu C5 ya, C-nya ada 5 alkana. Berat molekulnya 72. Titik didihnya adalah 36 derajat Celcius, sama dalam 1 atmosfer atau tekanan ruang. Nah, ini perbedaan titik didihnya tidak terlalu jauh. Nah, ether sekali lagi hampir memiliki titik didih yang sebanding dengan hidrokarbon dengan molekul yang sama. Kemudian alkohol, ini maaf koreksi sedikit, ini alkohol memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan ether atau hidrokarbon yang sebanding. Nah, kenapa? Nah, alkohol memiliki gugus hidroksi ROH. Di sini ada yang parsial negatif dan ada yang parsial positif. Oke, kita akan bahas ya. Contoh titik didih butil alkohol, berat molekulnya butil alkohol itu C4 ya. CH3, CH2, CH2, CH2OH ya. Titik didihnya 117,7 derajat Celcius. Berat molekulnya 74. Ya, lihat. 74 tadi di etil ether juga 74. Titik didih 34,6 rendah. Sedangkan alkohol dengan berat molekul yang sama 74 atau kita bisa bilang isomer, berat molekulnya sangat tinggi, 117,7 derajat Celcius. Nah, kenapa? Ya, tadi penjelasannya. Karena ada parsial positif ya dan parsial negatif. Ini parsial negatif, ini parsial positif. Sehingga apa? Ingat, alkohol itu tidak mungkin hanya satu molekul, pasti ada molekul yang lain. Sehingga apa? H ini R gitu ya. Parsial negatif, parsial positif. Maka ini ada ikatan semu yang terbentuk. Ikatan semu ini namanya adalah ikatan hidrogen. Ya. Nah, ikatan hidrogen ini, ikatan hidrogen ini mempengaruhi sifat fisika terutama titik didih. Nah, karena adanya ikatan yang lebih kuat menimbulkan kenaikan titik didih ya. Titik didihnya menjadi naik karena ikatannya yang lebih kuat. Ada ikatan yang lain ya selain ikatan kovalen di situ.
Tetapi ya, di sini meskipun demikian ether juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa seperti air. Nah, artinya apa? Ether pun bisa meningkat titik didihnya apabila dalam molekul ether itu bersenyawa dengan senyawa-senyawa yang lain seperti air, maka dia akan meningkatkan titik didih dari ethernya. Ya. Oke, kemudian kelarutan, ya, kelarutan. Ether memiliki kelarutan dalam air yang sebanding dengan alkohol dengan berat molekul yang sama. Nah, lihat berat molekul lagi ini. Berat molekul ini memang sangat mempengaruhi dari sifat fisika. Nah, kemudian ether memiliki perbedaan yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan hidrokarbon. Kenapa? Ingat, hidrokarbon dalam hal kepolaran ya, kelarutan ya. Hidrokarbon itu 3 CH2, CH2, CH2 begitu ya. Ingat, ini karbon, 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 karbon. Rantainya karbon semua. C, C, C gitu ya. Atom yang sama. Gaya tarik akan elektron juga sama. Dampaknya apa? Tidak memiliki momen atau momennya bisa 0. Kenapa? Kenapa momen 0? Karena gaya tariknya sama ya. Gaya tarik elektronnya sama atau kita sebut dengan keelektronegatifan ya. Keelektronegatifan. Gaya tarik terhadap elektronnya itu sama, karbon dengan karbon dengan karbon dengan karbon. Ibaratnya orang lagi tarik tambang yang narik sama-sama kuat gitu ya. Maka pasti tidak akan ada momennya karena sama ya. Berbeda dengan berbeda dengan ether. Ada atom apa di situ? Ada atom O ya. C O C gitu ya. Di sini ini adalah parsial negatif. Ya, ini parsial positif. Kenapa? Karena O itu keelektronegatifannya tinggi, sedangkan C relatif lebih rendah. Artinya apa? Artinya momen akan bergerak ke arah atom O. Ya. Nah, maka dia akan menjadi molekul yang lebih nonpolar dibandingkan dengan hidrokarbon. Ya. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan, maka akan membuat molekul tersebut menjadi lebih polar. Ya, menjadi lebih polar. Sedangkan apabila sama, ini non polar. Apabila berbeda, ini polar. Senyawa yang paling polar di ini yang sering kita jumpai adalah air. Kenapa? Nah, H2O. Kenapa? Ini parsial negatif, parsial positif. Maka ini sangat ke arah O. Maka dia sangat polar ya. Air polar. Oke, dietil ether dan 1 butanol memiliki kelarutan yang sama dalam air sekitar 8 gram per 100 ml pada suhu kamar. Sebaliknya, pentana secara nyata tidak larut dalam air ya. Oke, ini buktinya ya. Oke, kita hapus dulu. Ingat, kata-katanya adalah yang memiliki berat molekul yang hampir sama ya. Dietil ether ya, CH3 CH2O CH2 CH3 dan butanol
CH3, CH2, CH2, CH2OH itu larut sekitar 8 gram dalam 100 ml. Tetapi pentana CH3, CH2, 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 CH3 ini berat molekulnya hampir sama dengan alkohol dan ether, tidak larut dalam air. Ya. Artinya apa? Pentana ini non-polar, etil ether dan butanol lebih polar, bisa larut dalam air walaupun hanya sedikit, bisa dikategorikan ke senyawa yang semi polar, gitu ya. Oke, saya kira ini penjelasannya sama seperti yang tadi. Oke, saya kira itu dulu untuk video saya yang ketiga mengenai sifat dari alkohol dan ether. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.